Orang-orang Yahudi ini, mereka memikir atau berpikir mungkin setelah memenangkan peperangan, tapi mereka lupa dengan kejadian beberapa ribu umat Islam yang dikorbankan di Gaza secara massal telah membuat bendera-bendera Palestina, telah membuat lisan hampir seluruh orang di muka bumi muslim atau non-muslim justru menyebut Gaza, justru menyebut Palestina, justru membela kaum muslimin. Jadi kemenangan yang sebenarnya sedang terjadi pada kaum muslimin. Karena bagi kita umat Islam, perang itu hanya ada dua. Yang pertama yang menjadi target utama umat muslim adalah mati syahid. Jadi kalau mati bukan berarti kalah, justru kemenangan utama. Para salafus saleh dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim sampai siapapun yang mengikuti jejak mereka pasti akan selalu menjadikan target utama pada saat masuk medan perang mati. Dan itu adalah sebuah keputusan yang mutlak bagi setiap muslim yang masuk ke medan perang. Kemudian pilihan yang kedua adalah mereka pulang membawa kemenangan. Jadi lebih dari 10.000 korban muslimin dari kalangan wanita, anak-anak ataupun laki-laki, orang tua ataupun masih muda, semuanya mereka di depan mata secara teori agama adalah mati syahid. Dan ini target utama setiap muslim. Bahkan menjadi target setiap muslim walaupun tidak terjadi peperangan. Setiap muslim ingin berharap supaya husnul khatimah, mati yang baik, dan tidak ada mati yang mengalahkan mati syahid tentunya. Saudaraku seiman, kaum Yahudi lupa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mungkin di kasat mata mereka merasa mereka menang, tapi sebenarnya Allah sedang mengatur satu strategi justru yang akan menghancurkan mereka. Selama ini selalu terkenal tentara Israel, tentara Zionis, tentara yang paling mahir di dunia, ternyata hanya dikalahkan dengan segelintir orang-orang kaum muslimin yang mungkin latihannya juga sederhana. Dan juga bagaimana satu kota yang sangat kecil, Gaza, mungkin kotanya lebih kecil dari kota Depok kalau kita di Indonesia, tapi bisa menjadi nama, membawa nama harum umat Islam, bahkan memperkenalkan bagaimana kekuatan iman yang sebenarnya. Apakah Anda sudah tahu di saat sekarang ini di Amerika dan di Eropa yang menjadi bestseller adalah Al-Quran. Mereka heran melihat manusia-manusia di Gaza ini imannya dari mana? Bangunan runtuh, keluarga mati terbunuh, bahkan anggota tubuhnya pun terpotong. Dan mereka pada saat dioperasi tidak menggunakan obat bius karena tidak ada, tapi mereka hanya mentilawakan Al-Quran. Mereka masih bisa bersyukur kepada Allah. Mereka gembira dengan keluarganya yang mati syahid. Mereka merasa pengorbanan harta rumah dan harta mereka yang hancur itu adalah pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sedikit orang yang justru mengenal Islam, orang masuk Islam dengan kejadian ini. Sekian ribu yang korban di antara muslimin, tapi insya Allah sekian juta orang akan mengenal Islam. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tariq, surah nomor 86 ayat 15 sampai 17, ayat yang masyhur, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Karena itu berilah tangguh orang-orang kafir itu barang sebentar saja. Kejadian Gaza, saudaraku seiman, memberikan pesan kepada kita, dan pesan ini pesan emas yang luar biasa. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim pesan kepada kita melalui Gaza, membongkar siapa sebenarnya orang-orang Yahudi yang selama ini selalu mereka mengemas diri mereka menjadi tokoh-tokoh di film-film, menjadi orang-orang yang sangat loyal atau orang-orang yang peduli dengan keamanan dunia. Mereka peduli dengan ekonomi dunia sehingga mereka menguasai perekonomian dunia ini. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan setiap muslim siapa mereka. Kita bisa lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan perilaku mereka dalam membombardir dan mengistilahkan teroris kepada para wanita dan anak-anak. Ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa bagi mereka, tapi hal yang biasa. Karena kita juga umat Islam sudah disampaikan, mereka bukan hanya menumpahkan darah manusia, mereka bahkan menghina sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan berlaku pada mereka karena firman Allah juga kekal. Allah sebutkan tentang apa yang mereka ucapkan kepada Allah dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Al-ayat. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Allah saja mereka katakan pelit.
Sang Pencipta langit dan bumi ini, yang setiap detik memberikan kepada mereka oksigen, memberikan kepada mereka cahaya, memberikan mereka fasilitas yang luar biasa di tubuh mereka dan di luar tubuh mereka, tapi mereka masih bisa mengucapkan kalimat tersebut. Maka Allah SWT mengatakan, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka dilaknat atau diangkat keberkahan hidup mereka. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Katakanlah, tidak demikian, tetapi tangan Allah selalu terbuka dan Dia memberikan siapapun yang Dia inginkan. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka melakukan dua hal yang sangat besar dan ini berbahaya sekali. Baru saja mereka lihat Fir'aun tenggelam di depan mata mereka, beberapa langkah mereka jalan sedang menuju ke wilayah Palestina. Waktu itu mereka belum ada di Palestina. Maka sebagian mereka melihat ada satu kaum yang sedang menyembah pohon. Maka mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka mengatakan, hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana orang itu punya Tuhan. Maka Musa alaihissalam dengan marah mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun yang telah menjadikan kalian budak bertahun-tahun, disiksa kaum laki-laki mereka dibunuh dan juga kaum perempuan mereka diperbudak, tapi mereka masih minta Tuhan selain Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesempatan untuk masuk Palestina. Lalu Musa alaihissalam mengajak mereka, tapi mereka karena kaum yang penakut, mereka pengecut, maka mereka hanya mengatakan kepada Musa, dijelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 24. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Musa, mereka tidak mengatakan wahai Nabi Allah, memanggil namanya wahai Musa. Kami sama sekali tidak akan memasukinya, maksudnya Palestina, selama-lamanya. Pada saat itu diperintahkan untuk masuk Palestina, tapi mereka tidak mau. Karena di Palestina ada suku asli di sana yang mereka terkenal sangat kuat dalam berperang. Maka mereka ketakutan selama mereka ada di dalamnya. Karena itu dengan lancangnya mereka mengatakan, pergilah kamu berdua bersama Tuhanmu dan perangilah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk menanti di sini. Makna kalimatnya adalah, perang aja kamu sama Tuhanmu. Kalau sudah menang, informasikan kepada kami. Ini sifat orang Yahudi. Mereka begitu kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala.